partai. Masih gitu, masih inget. Saya pikir ya AHY nggak akan bicara lagi karena dia sudah menjadi menteri di eranya Pak Jokowi gitu ya, sudah bersama-sama dengan Muldoko gitu kan. Saya pikir dia tidak akan lagi bicara soal pembegalan partai. Tapi ternyata bahkan setelah berkoalisi, setelah bersama-sama dan jadi menteri lagi di eranya Pak Prabowo, ternyata AHY masih tidak bisa melupakan kasus pembegalan partai atau upaya untuk mengambil Demokrat dari AHY ataupun SBY, yang kemudian waktu itu terjadi KLB Muldoko gitu. Dan ini menunjukkan bahwa sikap politik Demokrat sampai hari ini, sampai detik ini atau sampai kemarin AHY berpidato itu nampaknya ternyata setengah hati untuk mendukung Gibran, atau bahkan tidak pernah mendukung Gibran, karena yang mereka dukung waktu itu ketika bergabung dengan koalisi Kim itu memang hanya ada capres, cawapresnya masih belum ada. Seandainya cawapresnya sudah ada waktu itu, mungkin Demokrat tidak akan bergabung dengan Kim gitu ya. Jadi ya kalau AHY kemarin masih tidak bisa lupa, saya sudah memaafkan tapi tidak bisa lupa. Ini kan bahasa-bahasa atau kalimat yang sangat-sangat klasik sekali gitu ya. Ya oke lah, memang manusia mungkin tidak bisa melupakan, tapi sudah memaafkan. Itu sampai di sana untuk sebuah kesalahan besar yang kemudian sudah dimaafkan gitu ya. Itu oke, tidak masalah kalau kemudian tidak bisa dilupakan. Tapi kalau kemudian diingat-ingat, kemudian diungkit-ungkit, itu artinya masalahnya belum benar-benar selesai. Ya kalau cuma memaafkan dan tidak bisa melupakan nggak apa-apa, tapi kalau diungkit kayak gini gitu ya, di acara hari ulang tahun partai dan dalam pidato politik AHY, itu menunjukkan bahwa memang masalah politik Demokrat dengan Gibran sampai sekarang itu masih belum selesai, atau bahkan mungkin mereka kalau bisa sebenarnya ya nggak mau pasang fotonya Gibran sebagai wapres. Dan karena ini sudah disampaikan secara politik di panggung hari ulang tahun Partai Demokrat, maka ini menjadi sebuah gerakan atau sebuah pesan politik yang sangat-sangat jelas bahwa selama ini Demokrat ya memang hanya mendukung Presiden Prabowo. Apalagi gitu ya, Demokrat juga kemudian memberikan satu pesan yang sangat-sangat jelas sekali bahwa masalah pembegalan atau upaya untuk mengambil alih partai atau membegal atau menghancurkan partai itu memang benar-benar dilakukan oleh kelompok Jokowi gitu. Memang tidak disebutkan namanya, tapi AHY kira-kira bilang seperti ini. Kabarnya gitu ya, Ibu Megawati juga tidak setuju dengan hal-hal seperti itu. Praktik-praktik politik amoral dan inkonstitusional karena beliau pernah mengalaminya di masa dahulu. Dan bahkan Presiden Prabowo ketika masih menjadi menteri gitu ya, ketika itu Presiden Prabowo juga kemudian mengatakan mendukung AHY dan meminta agar AHY bisa kuat untuk menghadapi pembegalan atau upaya-upaya untuk mengambil alih Partai Demokrat. Jadi AHY secara tegas mengatakan bahwa yang membegal partai itu bukan Prabowo, bukan Ibu Megawati, tapi Jokowi. Meskipun nggak disebut namanya gitu. Yo, terima kasih kepada Pak Prabowo yang sudah mendukung, dan kabarnya Ibu Megawati juga memberikan dukungan dan tidak setuju dengan langkah-langkah yang seperti itu. Kita apresiasi gitu ya. Yang lupa disebutkan cuma Jokowi. Tapi kan masa lupa? Nggak mungkin gitu kan. Jadi ya maksud AHY sebenarnya ingin bilang bahwa yang membegal Partai Demokrat waktu itu adalah Jokowi. Cuma kan karena mungkin agak nggak enak ya, karena ini adalah politik yang harus saling-saling memainkan posisi dan peran gitu ya. Tapi kan apa yang disampaikan oleh AHY itu sudah bisa kemudian kita pahami bersama-sama. Yang menarik dari pidato ini, AHY menyampaikan pesan-pesan politik seperti ini itu dihadiri oleh Gibran. Gibran ada di situ gitu ya, anak Jokowi ada di situ. Yang amoral, inkonstitusional itu kan Gibran banget. Amoral, inkonstitusional. Mulai dari pengerahan bansos, mengubah undang-undang lewat pamannya di MK, udah cukup itu. Udah sangat cukup sekali menggambarkan semua situasi yang terjadi di Pilpres 2024. Amoral dan inkonstitusional. Gibran banget itu. Saya nggak tahu Gibran itu paham atau enggak gitu ya. Ketika dia hadir di situ, saya nggak ngerti itu. Dia ngerti atau enggak tuh. Tapi kalau saya gitu ya, sebagai Gibran dan kemudian hadir di acara Partai Demokrat dan muncul pidato yang seperti itu, saya keluar itu. Tersinggung saya gitu. Ya kalau Gibran nggak tersinggung mungkin nggak ngerti gitu. Ya, karena udah jelas sekali gitu. AHY menyebut
Presiden Prabowo mendukung, Ibu Mega juga sangat-sangat anti dengan pembegalan partai karena dulu juga PDI Perjuangan diberlakukan seperti itu gitu. Cuma Pak Jokowi nggak disebut. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Nah teman-teman, dalam video ini ada sebuah cuplikan dari Mas Alifur Rahman yang mengatakan bahwa Gibran dipermalukan AHY, sindir amoral, ungkit Jokowi, begal partai. Nah teman-teman, kita akan membahas beberapa komentar mengenai tentang permasalahan tersebut ya teman-teman. Mana paham si Gibran disindir AHY? Wong sekarang aja dia nggak sadar posisi dia sebagai apa. Negara amburadul akibat Presiden Jokowi. Selama 10 tahun sekarang kejahatannya satu persatu mulai terbongkar. Yang perlu dipermalukan itu kalau orang yang punya rasa malu. Kalau sudah tidak punya rasa malu, percuma juga dipermalukan. Si Gibran mungkin gak menyangka kalau AHY bakal mengungkit-ungkit masa lalu Demokrat yang mau dibegal rezim sebelumnya. Pidato AHY keren, harusnya kalau merasa pernah buat Demokrat ribut dan malu. Dipermalukan habis-habisan, setuju bro. Seandainya saya di sana, saya akan angkat kaki, muka masih ada, minimal mukanya masih ada. Bahkan di Pilpres, kembali saja Demokrat sama sekali tidak pasang foto Gibran di baliho-baliho manapun. Mana ngerti dia yang diucapkan oleh AHY. AHY adalah orang yang cerdas, anak mantan yang satu kualitas di bawah rata-rata, jelas tidak paham. Disindir bagaimanapun percuma, hilang rasa malu. Maju lewat hasil keputusan pelanggan kode etik berat sang paman. Sepertinya nggak ngaruh sindirannya, mungkin pikirnya emang gue pikirin, udah nggak punya malu. Percuma mas, lah wong tidak tahu malu, tapi AHY cerdas dengan mengungkapkan sejarah partainya. Ini manuver AHY untuk konsentrasi politik di tahun 2029 sudah dimulai untuk melawan Gibran. Mas Alif, walau bagaimanapun sejarah itu tidak ada akan hilang dari ingatan siapapun, maka Jokowi itu meninggalkan kebaikan apalagi keburukan atau kejahatan terhadap masyarakat Indonesia Raya ini pasti akan langgeng selamanya. Tetap dikenang oleh yang menerima kebaikan maupun keburukan atau kejahatan dari Jokowi. Bukankah masih yang cerdas, masih paham sifat dan jiwa Gibran itu tidak beda jauh dengan bapaknya. Mana mungkin disindir AHY seperti itu Gibran rasa malu. Gibran menjanjikan 19 juta lapangan pekerjaan, gak taunya malah banyak PHK. Memang benar mereka keluarga pembohong. Emang dia masih punya malu, kalau punya rasa malu pasti mundur. AHY harus hati-hati. Jangan sampai tergiur proyek aneh-aneh yang bisa bikin dia tersandra di pemilu berikutnya. Andai kata dia terpilih jadi next presiden di masa depan, jangan ujung-ujung pas jadi presiden malah nyebut hidup Prabowo. Seperti yang sudah terjadi di kemarin. Selanjutnya, dulu semua mengira Jokowi polos, baik lugu tulus mencinta rakyat, tapi makin kesini makin terbuka semua topengnya. Yang merasa malu itu orang yang masih punya urat malu. Kalau urat malu udah putus, tidak akan malu, yang ada malu-maluin. Gak nyangka kalau ada kesempatan gak bisa ngomong, celingak-celinguk. Mas AHY tegakkan harga diri kita, orang pelosok gunung Pacitan. Aku lahir besar sampai tua bangga jadi orang Pacitan. Gibran dibanding AHY jauh sekali. AHY cerdas, bahasa asingnya bagus, ijazahnya ada berapa itu sampai S2. Nggak mungkin dia nggak paham. Cuman dia sudah terlatih main drama biar nggak terlalu kentara emosinya. Kalau prediksi saya, lambat laun keluarga Jokowi akan hilang dari politik nasional karena untuk ke depan sudah jelas. Jokowi tidak begitu diperlukan lagi sebab Jokowi sudah bukan presiden lagi dan juga tidak ada partainya. Pastinya Gerindra, PKB, Golkar, PAN, Nasdem, dan partai lain sudah tidak membutuhkan Jokowi lagi. Yang mereka butuhkan pasti penguasa dan koalisi yang kuat. Sementara kalau cuma mengandalkan PSI, Partai Kaisang yang tidak lolos Senayan, saya yakin tidak kuat. Tapi kalaupun sekarang seperti masih diperlukan mungkin karena janji politik atau janji karena sudah membantu penguasa saat ini. Tapi kalau kedepannya seperti akan jauh berbeda dengan sekarang ini. Nah teman-teman, sahabat-sahabat dari Bongkar TV, silakan berikan tanggapan teman-teman dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antara satu dengan yang lain dalam kolom komentar ini.
Terima kasih teman-teman. Bongkar TV melaporkan.